sudah hadir bersama kami di studio Bapak Gema Guyardi, Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Selamat sore, Pak Gema. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Kabar baik ya? Baik, dengan dasi yang seiring dengan pelemahan harga saham gabungan hari ini kita berada di zona negatif atau memerah begitu. Pak Gema, kalau kita sedikit review untuk perdagangan indeks hari ini, kemarin kita tahu juga indeks sempat bertahan ya, sempat bertahan begitu di zona negatif meskipun ada perlawanan pada saat penutupan. Tapi bagaimana dengan hari ini? Tadi sempat mencapai 1% untuk pelemahan indeks kita. Ya. Oke, selamat sore pemirsa. Dari Astronaci, pelemahan kali ini belum merupakan sebuah turning point menjadi bearish untuk IHSG, tetapi bisa kita perhatikan pelemahannya bisa kita katakan dimotori oleh saham-saham perbankan ya. Dan ini yang memberikan bobot yang cukup berat, tetapi untuk saham yang lainnya nampaknya tidak begitu ekstrim. Ini karena BRI dan kawan-kawannya drop cukup dalam. Oke, sektor perbankan yang memotori untuk pergerakan indeks harga saham gabungan di zona negatif, bahkan lebih tadi sampai turunnya lebih dari 1% begitu Pak Gema. Masuk sektor perbankan sendiri dari chartnya ini ya, apakah memang sudah mengindikasikan penurunan yang cukup dalam atau mungkin lebih lanjut? Saya lihat BBRI besok rebound. BBRI besok rebound. Besok ada kemungkinan untuk naik. Sekarang ini berada di area time zone tanggal 23 Agustus. Mudah-mudahan besok ada satu penguatan. Jadi penurunan kali ini kan bisa dikatakan cukup ekstrim ya. Secara pattern belum mengalami suatu pembalikan arah. Dan ini bisa jadi ABC correction. Tanggal 23-24 adalah terakhir kalinya BRI boleh melemah dan kemudian harus kembali naik. Baik, dengan pelemahan 2,11%, begitu Anda katakan besok ini kemungkinan masih ada rebound yang terbuka untuk Bank BRI. Adakah peluang bagi Anda yang mungkin belum memiliki ini di rumah pemirsa, Pak Gema? Oke, ini menarik. Apakah Anda berani membeli atau tidak? Mungkin besok waktu opening kita akan lihat ya. 15 menit sebelum market running, artinya sebelum market rame gitu ya, 15 menit pertama kita bisa lakukan aiming. Kalau misalnya Anda mau masuk 20% dulu, 11.450, 11.550 Anda bisa entry. Baik, 11.450 sampai dengan 11.550 menjadi entry point untuk Bank BRI ini bagi Anda yang belum pernah. Apabila sudah masuk di level tersebut ini dengan hari ini 11.575 berarti kita harus sedikit bersabar, buy on weakness begitu ya Pak Gema ya. Peluang paling tidak resisten yang bisa dicapai untuk Bank BRI. Setidaknya dia kembali lagi 11.900. 11.900. Oke, dalam waktu berapa lama kira-kira? 3 sampai 4 hari untuk kesana. Tidak sampai dari tanggal 23 itu kan berarti hari ini ya bottomingnya ya. Mudah-mudahan besok lari ya. Oke, baik. Selain Bank Rakyat Indonesia, ada BMRI juga yang turun 0,88%. Betul. Hari ini kompak ya, rata-rata semua melemah. Begitu Pak Gema, untuk BMRI, rekomendasi Anda? Saya belum melihat ada pola buy untuk BMRI, tetapi kalau kita perhatikan apakah dia sudah berbalik menjadi bearish atau tidak, belum. Saat ini belum menjadi bearish, tetapi ini merupakan correction yang cukup lumayan sejak di awal Agustus ya. Itu kan ada beberapa hari dan ini pelemahannya juga akan sampai 23 dan 24 kurang lebih. Oke, bagi yang sudah punya BMRI, sebaiknya apakah harus di hold saja? Tergantung punyanya di harga berapa. Ya kan, kalau punyanya dari udah cukup lama sementara belum ada sinyal keluar dan masih menandakan akan bisa recover gitu. Yang penting kan pelemahan terus kemudian dia bisa recover atau enggak gitu. Support dan resisten untuk BMRI. Untuk BMRI supportnya di 10.850. 10.850. Ya. Resistennya yang resisten untuk minggu ini 11.650. Wow, masih ada potensial upside yang cukup menarik ya. Bagi yang sudah punya tapi sekarang kan belum mencapai area supportnya gitu. Tapi kalau yang sudah punya begitu di hold saja. Ya, sementara masih hold, belum ada satu indikasi bahwa dia akan menjadi bearish. Pak Gema, kalau kita perhatikan pergerakan dari BMRI ini bisa dikatakan jauh lebih baik dibandingkan BBRI ya, karena memang sempat menguat di level 11.550 tapi tidak bertahan dan akhirnya turun ke 11.200 rendahnya. Lowestnya 11.200 dan kita bisa perhatikan pada saat nanti dia di area 11.480 dia reject ya, artinya besok dengan rata-rata market average price di situ, terus kemudian dia cenderung demand lebih besar dan harga naik, kita bisa mulai untuk entry. Baik, itu dia. BBRI, Bank Mandiri, dan salah satu BUMN lainnya begitu yang tertekan adalah Bank BNI ini. Turun 0,43. Memang tidak terlalu besar seperti Bank BRI dan Bank Mandiri. Tapi untuk BBNI sendiri, adakah peluang begitu untuk kita menjadikan entry level yang tepat seperti Bank BRI hari ini? Oke, jadi saham yang hari ini bergerak dalam kondisi
oke ini cuma Bank BNI ya. BNI. Hanya BRI saja atau BNI? BNI, Oh, BNI juga Baik. bagus. Jadi ini bisa menjadi satu pertimbangan kalau mau masuk ke perbankan, BBNI dan BBRI. Oke, BBNI seperti apa analisanya? Seperti Anda katakan tadi, apakah besok ada peluang rebound juga seperti Bank BRI? Ya, BBNI sendiri kan tidak turun terlalu banyak. Jadi kalau kita melihatnya dari bentuk pola candlestick-nya, kita melihatnya dari harga open hari ini. Iya. Oke. Kalau dari harga open hari ini, saya rasa tidak jelek BBNI. 5675 begitu ya? Ya, dan itu kan berarti sudah di atas harga Ya, open. betul. Maka dia hijau sebenarnya. Tapi kalau kita compare ke harga kemarin kelihatan merah. Iya, iya. Tapi sebenarnya ini saham hijau dan harusnya masih bisa terus naik di atas 6.000. Oh, bisa di atas 6.000 adalah resisten terdekat di sepanjang pekan ini Ya. kemungkinannya. Ada Ya. potensial upside yang cukup menarik dari 575 kemudian menjadi 6.000. Entry level, Pak Gema, apakah bisa kita masuk level saat ini atau tunggu dulu? Boleh untuk BBNI mau harga sekarang juga Oke, silakan. level-level saat ini 5750 ya. Iya. Baik. Itu adalah Oke. pergerakan dari sektor perbankan yang hari ini nampaknya menekan indeks harga saham gabungan cukup dalam dan bertahan cukup lama juga untuk perdagangan hari ini. Oke, satu lagi kita bahas, tidak lengkap kalau kita bahas Bank Sentral Asia. Bagaimana? Oke, BBCA. BBCA belum ya, kalau kita lihat ini ada satu reversal sign. Baik. Dan sebenarnya ini saat yang baik untuk profit taking kalau untuk BBCA, berbeda dengan dua saham yang tadi kita sudah sebut. Kenapa itu Pak Gema? Polanya menunjukkan bahwa dia akan mulai melemah kurang lebih 14.800 setidaknya. 14.800 adalah potensi yang bisa turun begitu untuk BBCA di tengah pelemahan yang terjadi saat ini. Ya. Bagi yang sudah punya langsung disarankan saja untuk profit taking. Iya, saya rasa bisa profit taking ya, terutama yang udah untung 4-5% untuk short term trader. Baik, itu dia untuk BBCA yang treatmentnya sedikit berbeda dibandingkan dengan Iya, emiten perbankan. karena polanya lainnya. price action-nya berbeda. Oke. Oke, kalau kita berbicara mengenai sektor perbankan, ini juga Ya. berkaitan dengan akan adanya pertemuan Jackson Hole begitu ya pada hari Jumat nanti, di mana ada pertemuan Bank Sentral Global bersama dengan The Fed. Yap. Anda melihat apakah memang ini menjadi salah satu penantian para investor begitu ya? Apakah memang The Fed ini juga akan menaikkan suku bunganya pada bulan depan? Atau seperti apa sentimen tersebut mempengaruhi indeks harga saham gabungan, Pak Gema? Kalau suku bunga saya rasa akan tetap di maintain ya untuk Amerika, dan biasanya tidak akan naikkan di bulan-bulan seperti ini kecuali anomali ya. Jadi ya saya rasa market juga akan merespon biasa-biasa saja. Kita bisa lihat implikasi dari US dollar terhadap gold, terhadap euro USD, dan ini memang market sangat low volatility karena menunggu meeting Iya, ini. iya. Tetapi secara pattern saya perhatikan belum akan ada satu gejala akan adanya kenaikan suku bunga. Oke. Baik. Masih akan di postpone seperti itu aja gitu. Oke, kita tunda dulu pembahasan terkait dengan pergerakan dari dolar sendiri ya. Kita akan Ya. sapa terlebih dahulu ini. Oke. Ada penelpon dari pemirsa di rumah. Halo, selamat sore. Sore, Baik, dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Tatang di Sunter. Baik, Pak Tatang di Sunter. Silakan pertanyaannya untuk Pak Gema, Pak. Sore Pak Gemar. Sorry Pak Tatang. Pak, mau tanya WSKT dong Pak. Saya beli di 50 50 Apa itu? WSKT punya di level berapa tadi Pak? 2750 2750. 2750 ya, 2750 ya Pak. sama BJTM 615. BJTM 615. 615. Oke, Ya. ya, ditanyakan Pak. Analisanya gimana Pak? Sama Doit dong Pak, kalau mau masuk di level berapa Pak Doit? Doit ya. Ya. Baik, itu yang Oke. level yang ditanyakan. Baik Pak Tatang, kita akan coba menjawab nanti di segmen berikutnya ya. Ya, sebelum kita menjawab pertanyaan Bapak Tatang melalui line telepon tadi di Sunter, kami sudah ada lagi begitu pemirsa yang masuk melalui line telepon. Halo, selamat sore. Sore. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Beni di Jakarta, Pak. Bapak Ferry ya? Beni Oh, Bapak Beni di? Jakarta. Baik, Ya, Bapak silakan Beni di pertanyaannya Jakarta. Pak Beni. Mau tanya, itu untuk saham Global Mediacom itu sampai akhir bulan itu perkiraan di kisaran berapa, dan itu untuk jangka tahun ini itu sampai berapa, Bu? Itu saja Pak yang ditanyakan? Iya, itu saja. Untuk Global BMTR Mediacom. ya Pak? Bapak punya di level berapa? Saya di level 1010. Oke, 1010. Ditanyakan Iya. pergerakannya ya Pak, support dan resisten untuk BMTR. Iya, Mbak. Baik, Oke. terima kasih. Baik. Baik, terima kasih pertanyaan Bapak Beni di Jakarta terkait dengan BMTR ya, punya di 1010, dan kita akan lanjut kembali Ya. bersama dengan Bapak Gema Kuyardi, Presiden Direktur dari Astronanci Internasional. Baik, kita menjawab pertanyaan dari penelpon pertama, Bapak Tatang Ya. di Sunter. Ini ada 3 emiten yang ditanyakan untuk UBSKT,
punya di 2750. Bagaimana untuk pergerakan dan analisanya dengan hari ini, dan BJTM kemudian DOIT. WSKT terlebih dahulu ini Pak Gemma. Oke, selamat sore Pak. Untuk waskita boleh dipertahankan terlebih dahulu. Mudah-mudahan dalam 4 hari dari sekarang dia akan kembali ke 2.900. 2.900, oke. Ya, kita harapkan ya dia bisa mencapai ke 29 minimal, setidaknya itu ada resisten 2850 ya. Oke, resisten terdekatnya 2850 ya. Ya. Jadi bagi yang sudah punya di hold saja seperti Ya, sementara katakan ya. selama 3 hari ya. Selama Artinya 3 dalam hari. waktu lebih dari 3 hari dia tidak bisa kembali, lebih baik exit saja mumpung harganya tidak terlalu jauh kan. Level yang perlu diperhatikan bagi Bapak Tatang untuk Sekarang ini di area support, makanya dalam Oke. waktu 3 hari dia benar-benar harus kembali gitu, kembali naik lagi. Oke. Baik, itu dia Pak Tatang, WSKT di hold saja begitu, bisa mungkin nanti profit taking di level 2850 atau 2900 begitu ya. Ya, Baik. tergantung time frame window investment dia kan. Oke. Ya. Berikutnya BJTM punya di 615. Oke, BJTM 615 selama dia tidak turun di bawah 590 Pak, Anda boleh hold. Tapi lebih daripada itu dan lewat dari 4 hari dia tidak jalan, 4 hari terhitung mulai hari ini. Ini 1, besok 2, 3, 4 gitu ya. Mungkin Jumat kita lihat tidak naik, tetap sideways, mending keluar terlebih dahulu. Oke, 590 menjadi level yang perlu diperhatikan ya, supaya tidak terlalu dalam langsung Betul. keluar ya. Oke. Baik. Yang mana yang duluan, 590 atau 4 hari tadi? Oke, 590 yang perlu diperhatikan untuk level supportnya, atau mungkin tentang waktu 4 hari yang harus diperhatikan untuk BJTM. Bagaimana dengan DOIT entry levelnya? Tapi tahan dulu, kita akan terima lagi Oke. satu penelpon begitu Pak Gemma. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Pak. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Saya Kimin Pak. Pak Gimin. Kimin. Pak Kimin, oke. Jakarta. Di Jakarta, silakan Saya pertanyaan. mau menanyakan untuk saham KLBF. Oke, KLBF punya di level berapa Pak? Itu dalam 1 minggu ini support resistennya berapa? Karena hari ini kan naik tinggi nih. Bapak sudah punya di level berapa Pak? Untuk Sudah KLBF? punya di level 1760 ya. Oke, 1760 begitu ya untuk KLBF. Hanya itu saja Pak? Salah, itu kan 1760, sekitar 1680. Oke, 1680 ya. Hari ini sudah 1760. Oke, Baik. baik. Itu saja. Sama tadi Bang BJTM tadi saya nggak dengar. Oh, Ya. BJTM ya, itu supportnya iya, di iya. 590 Pak. Dengan Ya. rentang waktu 4 hari pergerakannya apakah memang bertahan di level tersebut? Apabila berada di level 590 sebaiknya kalau Bapak punya BJTM dilepas saja. Oke deh, makasih. Ya, Baik. terima kasih Pak Kim untuk pertanyaannya, ditunggu untuk jawabannya. Oke. Kembali lagi Kembali. ke pertanyaan Bapak Tatang, tadi Ya. BJTM sudah dijawab 590 Oke. untuk diperhatikan Ya. ya. Untuk DOIT kira-kira masuk di level berapa nih Pak? Atau mungkin Anda menyarankan saham-saham lainnya? Hari Oke ini Pak, sedang untuk turun. DOIT belum ya, belum ada entry price yang baik, juga dia akan masuk Oke. di dalam sideways movement, jadi lebih baik dihindari terlebih dahulu. Oke, avoid saja begitu Ya. untuk DOIT ya. Sementara adakah yang emiten lain yang Anda sarankan begitu di sektor yang sama misalnya? Sementara tidak, belum ada. Belum Dihindari ada dulu ya. saja Jadi ya. DOIT jangan masuk dulu ya Pak Tatang ya. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Beni di Jakarta, menanyakan BMTR punya di 1010. Betul, 1010 sementara saat ini sedang tertekan 915, turun 2,66% Pak Gemma. Oke, Pak, selamat sore. Ini ada harmonic pattern di sini dan area 900 sampai 915 merupakan support terakhir. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ini akan kembali naik dan target price-nya adalah 1010. 1010. Jadi strateginya gimana? Mungkin Anda harus berani menyelamatkan dengan melakukan average di area ini. Oke. Hitung dalam waktu 3 hari dia tidak kembali naik, buang gitu ya. Ya, sementara Pak Beni punya di 1100 tadi ya Pak Gemma ya. Ya. 1010 ya. Betul. Oke, tapi Oke. prospek untuk BMTR sendiri Anda melihat secara teknikal ini bagaimana Pak? Oke, harusnya akan segera naik. Pelemahannya ini udah mencapai area-area batas akhir pelemahan. Kalau dia sekarang beli di 920 ini, seharusnya udah waktu nanti dia kembali itu harganya udah untung kan? Karena kan Oke. beli dengan jumlah yang sama akan harganya pasti akan jatuh di sekitar 950 gitu. Baik, itu dia untuk Bapak Beni di Jakarta. Bapak Sulaiman di Jakarta yang tadi menanyakan terkait dengan Adikarya. Saat ini memang 2.800 atau stagnan saja begitu pergerakannya pada saat penutupan hari ini ya. Oke. Baik. Bagi yang belum punya untuk Adikarya kira-kira masuk di level berapa nih Pak Gemang? Adikarya besok entry lah ya, buy on breakout 2850. Baik, bisa 2850 2850. Sebelum kita membahas lagi terkait dengan pertanyaan dari pemirsa, kita akan sampaikan terlebih dahulu terkait dengan penutupan hari ini bagaimana yang memang Ya. masih bertahan di zona negatif ya, turun 0,18%, sudah mulai tertahan pelemahannya di level 5.417,140, masih bertahan lagi di atas 5.400-an dengan posisi tertinggi 5.438, kemudian terendahnya 5.351. Ya, bisa dikatakan pergerakan indeks harga saham gabungan yang sempat
menyentuh level terendah 5.351 menjadi salah satu kekhawatiran juga ya Pak Gemma, tapi akhirnya berhasil ditutup di level 5.400. Anda melihat pergerakan IHSG pada hari ini seperti apa sebenarnya Pak Gemma? Nyantai aja karena belum ada siklus planetary yang membahayakan dan ini tanggal 25 nanti baru berhenti turunnya lalu naik berjemaah gitu. Tanggal 25 itu. Tapi untuk BBRI dan lain-lain hari ini harusnya udah bottoming, besok udah bisa naik. Ya. Kemudian BBRI naik, indeks itu nanti nyangkut gitu antara hijau dan merah besok. Tapi bagi teman-teman yang udah trading reksadana IHSG Anda boleh mulai masuk, fund manager juga. Kemudian tanggal 25 harusnya mulai clean. Jadi either 24 atau 25 itu yang final indeks kita berhenti turunnya dan mulai lanjut. Mudah-mudahan ini siklus penan ya, kita bisa bilang ini penan ya, bisa continuation bullish. Baik. Dan setelah mengalami pelemahan 1-2 hari ini harusnya bisa lewat target saya 5597, mudah-mudahan direstui gitu. 5597 cukup menarik begitu dengan optimisme dari pengamat terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan. Sektornya perbankankah memang yang masih menjadi suatu sektor yang perlu kita cermati untuk paling tidak pekan ini saja? Ya, perbankan karena melemah ya berarti nanti strateginya kita ngambil ribon-ribonan gitu. Kemudian saya tetap melihat ada consumer. Masih consumer. Ya, tetap menjadi satu pilihan. Sisanya konstruksi yang mungkin mulai akan bangkit minggu depan, gantian konstruksi yang main. Oke, consumer, saham-saham apa saja yang Anda rekomendasikan Pak Gemma? Ada ICBP, kemudian Kalbe Pharma itu tadi ya. Oke, KLBF cukup menarik itu. Lalu mudah-mudahan Gudang Garam bisa memberikan kontribusi juga. Gudang Garam ya. ICBP Pak Gemma? Untuk kira-kira masuk di level berapa? Sekarang ini lagi di area 9125, mungkin di area 9000 sampai 9125, not bad untuk entry. Oke, dengan potensi upside atau target price? 96, 97 ya. 00 ya. Oke, untuk Gudang Garam? Oke, Gudang Garam masih berjuang ini sebenarnya untuk kembali naik. Tetapi area yang bisa Anda perhatikan 60.150. 60.150. Cukup jauh ya? Iya. 60.150. Enggak, 65.150. Oh, 65.000. Oke. Tapi berkaitan dengan kabar yang beredar terkait dengan industri rokok sendiri yang harganya 50.000. Kan hoax kan? Betul, karena dari Kementerian Keuangan sendiri sudah memberikan jawaban hingga sini memang belum melakukan kajian yang ini kan hanya kajian secara bagaimana ini ilmiahnya saja begitu untuk bagaimana masyarakat mengurangi rokok. Ditentukanlah harga sekian ribu rupiah begitu yang menjadi itu sempat menjadi polemik dalam beberapa hari terakhir ini. Oke, dan memang kabar tersebut ini sempat menyeret saham HMSP begitu ya, tapi saat ini udah kembali rebound kembali. Kalau menurut Anda untuk HMSP seperti apa Pak Gemma? Seberapa benar dibandingkan dengan GGR? Mari kita lihat HMSP. Untuk sementara sama-sama sideways, tapi saya lihat dua-duanya juga bagus kok sebenarnya, nggak ada masalah ya. Ini masalah preference patternnya juga dua-dua memiliki peluang, tetapi untuk sekarang nampaknya HMSP yang lebih berpeluang gitu untuk tidak begitu berat, tetapi range percentage yang bisa dihasilkan dalam waktu singkat nanti bisa datang dari Gudang Garam. Oke, itu Gudang Garam yang untuk jangka pendek saja sudah bisa mendapatkan gain yang cukup menarik dibandingkan dengan HMSP. Bagaimana dengan KLBF? Oke, kita lihat Kalbe Pharma, target price 1850, tren bergerak di dalam kondisi bullish, dan Anda bisa maintain hold untuk saham ini. Maintain hold, ya. Oke, itu dia dari sektor consumer. Dari konstruksi, saham-saham apa saja? Waskita, PTPP. Ada PTPP nih. Mudah-mudahan bisa melejit naik PTPP. Cukup tertinggal sebenarnya untuk PTPP pergerakannya Pak Gemma ya. Terus kemudian ya sisanya masih belum kelihatan, tapi yang akan siap terbang ini ada Waskita. Dan kemudian ada Adikarya sama PTPP. PTPP target price dari Anda Pak Gemma? 5.200. 5.200 dalam waktu dekat ini? Saya kasih waktu 20 hari ya. 20 hari. Jadi bagi yang belum masuk bisa cicil beli saja? Yap. Di level saat ini? Ini ada penan ya. Ini ada penan. Buy on weakness ya. Antara 4.500. The worst case Anda beli di atas, kalian buy on breakout itu. Itu di atas 4670. 4670. Ya, di atas itu. Ya. Baik, untuk WSKT sendiri yang hari ini naik 0,72%, untuk entry level bagi yang belum punya seperti apa nih? Waskita seharusnya besok bisa melampaui 2800. Jadi di atas 2800 kita mulai buy. Oke, buy on breakout begitu ya? Karena resistennya kecil, jadi nggak masalah. Ini cukup aman untuk buy on break.
Oke, baik itu dia. Dan kalau kita perhatikan untuk saham-saham hari ini yang aktif diperdagangkan ya dan juga banyak dilepas ini dari Astra International. Sedikit ulasan dari Anda Pak Gemma untuk Astra International ini melemah 2,41%. Astra melemah semu ya. Ini nanti akan menguat kembali dan dia hanya akan flat sekitar 4 harian. Habis itu kemudian akan recover. Oke. Ya, jadi tidak ada masalah sebenarnya di Astra untuk sementara waktu ini. Baik. Kita mencoba menjawab kembali pertanyaan dari pemirsa di rumah ya Pak Gemma ya. Tadi banyak sekali yang sudah menanyakan untuk melalui line SMS ini. Ada yang menanyakan tadi Ibu Meli sudah dijawab terkait dengan total. Tidak mencantumkan nama dari mana ini. Oh ini nampaknya dari Proto di Jakarta. Selamat sore Bapak Proto ya. Menanyakan untuk SMGR, Astra International Unitector. Ini nampaknya ditanyakan entry levelnya. Di level berapa nih Pak? SMGR terlebih dahulu ini Pak Gemma ya. Seperti apa pergerakannya dari Anda? Apakah memang ini SMGR memiliki peluang yang cukup menarik untuk dikoleksi Pak Gemma? Oke, selamat sore Pak. Untuk SMGR saya lebih prefer Anda nanti masuk di 10.300. 10.300. Mudah-mudahan nyampe ke sana ya. Oke. Itu adalah entry level untuk SMGR. Bagaimana dengan Astra? Tadi sudah kita sempat... Astra belum kelihatan entry levelnya, dia masih putar-putar. Tapi yang jelas kalau mau buy on weakness di bawah 8.000 boleh. Di bawah 8.000. Ya, Tapi untuk SMGR resistennya Pak? SMGR resisten terdekat yang perlu Anda perhatikan sebagai target price di situ ada gap di 11.100. 11.100 cukup menarik masih ya untuk SMGR. Berikutnya adalah United Tractor yang ditanyakan entry levelnya. Oke, United Tractor ada inside bar di sana 17.800 boleh menjadi entry. 17.800 untuk United Tractor meskipun hari ini kita lihat 17.500 berarti breakout begitu ya? Breakout dari harga tertinggi 19 Agustus. 19 Agustus ini 17.800 dengan peluang yang terbuka untuk mendapatkan gain United Tractor di berapa ini Pak Gemma? Kita kasih yang paling dekat ya, Ya. 18.800. 18.800. Ya. Wow, cukup menarik begitu yang ditanyakan oleh Bapak Proto di Jakarta ya, gain-gain yang ditawarkan oleh Pak Gemma tadi. SMGR bisa sampai dengan 11.100, kemudian Astra International di bawah 8.000 untuk entry levelnya, United Tractor 17.800 dengan resisten terdekat di 18.800. Oke, pertanyaan berikutnya ya, ini dari tidak mencantumkan nama ya. Ini punya LPCK, punya di 7.300 dalam minggu ini, kira-kira naiknya bisa sampai ke level berapa resistennya begitu ya, dan juga menanyakan Ali punya di 16.725 untuk LPCK terlebih dahulu. Oke, selamat sore. Untuk LPCK masih bergerak di dalam tren pelemahan, target price-nya 6.600 terlebih dahulu, jadi masih belum saatnya. Kalaupun ada rebound, tidak akan lebih dari 7.100. Oke, jadi apa yang harus dilakukan karena punya LPCK di 7.300 ini Pak Gemma? Ya harusnya udah stop loss ini. Harusnya sudah stop loss. Ya Jadi, kalau begini sih, saya perlu kasih tahu bahwa turunnya 6500. Salah nanti harus bagaimana terserah karena ini udah telat. Ya. harus diperpanjang mungkin time frame-nya Pak untuk Ya, pertanyaan kalau kaitannya dengan belum LPCK? tentu juga diperpanjang time frame kalau dia turun ke 5.200 kan susah juga dalam 3 bulan ini kan. Oke. Makanya kita mesti lihat ya di dalam trading nggak bisa masuk dulu baru mikir. Ini selalu kelemahan investor di Itu dia. Indonesia. Iya. Hampir semua di Indonesia begitu. Setiap kali kita entry pemirsa, kita harus tahu pola apa. Kalau Anda nggak tahu pola, itu sama dengan Anda gambling di market. Jadi antara gambling dan investing itu bedanya setipis bulu rambut. Jadi kalau Anda tidak ngerti, saya mau entry. Waktu saya mau entry, saya nggak tahu exitnya di mana, baik stop loss maupun take profit. Dan Anda berani entry, itu sama dengan nggak bisa berenang. Coba dulu nyemplung, siapa tahu saya nggak tenggelam gitu. Dan saya pastikan Anda pasti tenggelam. Baik, itu dia yang perlu diperhatikan bagi pemirsa di rumah ya, untuk bagaimana berinvestasi kita harus tahu juga pola dan mungkin tren pergerakannya sendiri akan mengarah kemana ya. Oke, itu untuk LPCK dengan support di 6.500 tadi sudah dikatakan cukup nyangkut juga ya untuk LPCK. AALI 16.725. Apa yang harus dilakukan ini Pak Gemma? Oke, mari kita lihat AALI, dan AALI saat ini masuk di dalam secondary correction dan kemudian nanti turunnya sampai 15.700. Terus kemudian baru mulai akan naik kembali. Oke, di level berapa tadi Pak Gemma supportnya? Supportnya 15.700, maksimal kenaikannya 17.900. 17.900. Itu time frame-nya saya kasih 3 minggu ya. Di hold saja berarti ya untuk AALI-nya? Iya. Oke, tapi berbicara mengenai harga komoditas dan juga saham-saham berbasis komoditas, nanti kita bahas seperti apa prospeknya Pak Gemma, nanti kita akan bahas segmen berikutnya. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gemma Guryadi, Presiden Director Astronaci Internasional. Membahas pertanyaan dari SMS lagi nih Pak Gemma ya. Tadi sudah kita tanyakan LPCK AALI sudah dibahas. Bagaimana ini pertanyaan berikutnya, tidak mencantumkan nama tapi dari wilayah Jakarta. Astra Internasional dan Akra, entry level yang tepat dengan kondisi saat ini Pak Gemma. Di
sorry, tadi Astra International tadi International. entry level di bawah 800 ya. di bawah 8.000. 8.000. 8.000 ya maksud saya. Baik, Astra International sudah dijawab sebelumnya di bawah 8.000 untuk menjadi entry level. Bagaimana dengan Akra? Oke. AKR Corporindo ini seperti apa pergerakannya? Kalau kita lihat Akra sekarang berada di dalam kondisi sideways, range-nya adalah di 6.600 sampai target price-nya di 7.000. 6.600. Itu range sideways-nya atas bawahnya. 6.600 sampai Supportnya dan resistannya 7.000. Oke. Sementara belum akan bergerak lebih jauh daripada itu dan akan berputar di sana, time frame-nya 2 minggu. Menurut Anda Pak Gema untuk Asri? Oke Pak, kalau kita melihat Asri itu ada area harmonic support yang penting di 475. 475. 475 sampai 480. Baik. Karena perhatikan tanggal 24 dan 25, seharusnya di situ akan ada mulai rebound karena saat ini bukan rebound, kembali naik ya, kembali ke tren bullishnya karena saat ini Asri berada di persimpangan dan dia sudah berada di area 515 itu di harga rata-rata selama 34 hari. Oke, Ideally 34 24 atau 25 dia harus naik. Lebih dari tanggal tersebut tetap saja lemah. 475 itu akan kena. 475 Saya sampai parameternya dengan selalu time. 480. Ya, di asuransi kita fokusnya kepada time 24 25 gateway terakhir karena sekarang secara price dia juga sudah masuk di dalam area dynamic supportnya dan harusnya mulai up dalam 1-2 hari ke depan 24 25. Itu dia. Berarti perlu diperhatikan adalah tanggal 24 25 untuk pergerakan dari Asri ini atau alam Akan rebound ya, Pak ya? realty. Ya, naik kembali ya karena dia masih bullish ya. Oke, Oke. naik kembali di level Bisa Minimal kemungkinan. 560. 560 ya. 560. Berarti di hold saja nih untuk Pak Kim yang punya Asri. Maksimal sampai tanggal 25 kita berikan waktu. Oke, tanggal 25 itu menjadi waktu yang menentukan begitu ya untuk Pak Kin yang sudah memiliki Asri tadi di level 515. Oke, pertanyaan berikutnya ini Pak Gema ya, Ya. tapi tidak mencantumkan nama, begitu Oke. menanyakan untuk MNCN, mengapa turun terus nih dan juga kira-kira supportnya di level berapa? Karena beliau ini punya di 1995. 1995 begitu. Ini pertanyaan yang sama dengan Bapak Ini lucu ya, Jakarta. tadi ada yang telepon, Ya. sangat antusias mau beli, Betul. yang ini sangat pesimis, kenapa turun terus, itu Ya. market. Dan kalau kita lihat, sekarang berada di area support, 1750 atau 1670 nanti. Pasti ada story di saham ini, kalau nggak mungkin ada orang yang sangat optimis. Oke. Dan secara price action analysis, memang kalau udah kena situ, mudah-mudahan angka 2000 bisa kembali naik. Oke. So, let's see, saya hanya bisa memberikan targetnya, 1670, 1750, range-nya antara dua harga itu, bukan di Baik. tengah-tengahnya, tapi pasti salah satu, ya. Dan kalau secara tren ini bear. Oh, masih dalam kondisi turun begitu ya untuk Oke. MNCN. Tapi yang sudah punya tadi begitu menanyakan MNCN di 1995, apa yang harus dilakukan ini Pak Gema? Itu kembali lagi agak susah juga. Sekarang udah di bawah ya. Ya, Saat ini sekarang 1810 ya, 1810 gitu. Portofolio saya tidak bisa advice harus diapakan. Itu Oke. kembali lagi ke Anda. Yang saya hari ini kapasitas saya berbicara adalah kasih tahu Anda target bawahnya berapa dan atasnya berapa. Baik, itu dia untuk target bawah 1670 sampai dengan 1750 untuk pergerakan dari MNCN. Kemudian ini potensial upside-nya bisa sampai dengan 2000 ya Pak Gema ya. Ya. Kita sudah menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk Pak Gema. Oke. Kalau berbicara mengenai komoditas ya, kalau kita ketahui memang sektor pertambangan khususnya memang Betul. mengalami kenaikan yang sangat signifikan Ya. pada bulan lalu. Tapi pada bulan ini kalau diperhatikan nampaknya sudah Reduce banyak ya. iya betul sekali. Bagaimana menurut Anda Pak Gema? Ya, saya juga memperhatikan ini sedikit saya scan komoditas ada tiga. Yang satu CPO ya, plantation, kemudian mining dan kemudian batu bara. Batu bara kayaknya udah mulai slowing down dimulai dari TMG. Oke. Dia akan terus melemah. Mudah-mudahan kalau saya nggak salah nanti 9.900 itu bisa kena ya untuk ITMG. Ada pola head and shoulder di sana. Baik. Dan biasanya kalau ITMG udah sakit akan diikuti dengan Adaro. Adaronya akan mulai juga. Baik. Dan ini Adaro seharusnya bisa kena 980, kemudian PTBA. PTBA paling terakhir harusnya sekarang masih masuk konsolidasi terlebih dahulu dan mudah-mudahan dia akan bertahan ya. Tetapi Oke. kalau kita lihat dari dua itu udah mulai akan lemah. Terus kalau kita berpindah kepada metal mining, di situ Antam mulai slowing down. Mari kita lihat kalau Anda membuka weekly chartnya itu juga mulai akan slowing down kurang lebih sampai 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan itu terhitung dari Senin minggu depan sampai Senin minggu depannya lagi. Itu belum akan menarik ya. Tapi 2 minggu dari sekarang, di tengah-tengah hari Selasa atau Rabu saya predik baru akan mulai ada recover untuk Antam. Oke, berarti 2 minggu ya waktunya ya. Ya, jadi 2 minggu ini Anda tidak bisa berharap yang terlalu signifikan karena minggu depan ini kayaknya minggunya konstruksi. Oh, minggunya justru minggunya konstruksi ya. Oke. Yang Anda rekomendasikan tadi untuk sektor konstruksi ada 3 emiten ya Pak Ya, betul. Gema ya, Adikarya, Waskita Karya dan juga PT PP. Oke, Baik. untuk
sektor perkebunan Pak Gema bagaimana? Ada AALI dan LSIP sementara akan melemah terlebih dahulu tapi arahnya masih bisa naik. Arahnya kan? Masih terus akan bullish ya untuk AALI maupun LSIP.